Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf, bukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Falamma hadzal hajar al-aswad, ini sunnah Rasul. Ini mulai tawaf itu dimulai dari hajar aswad, titik awalnya, permulaan hitungan putaran pertama itu harus dimulai dari hajar aswad. Dan hajar aswad harus ada di sebelah kiri kita. Ya, harus sejajar dengan bahu ya sebelah kiri kita. Insya Allah ya sebelah kiri kita. Nanti di situ ada di sebelah kanan kita nanti ada tandanya hijau. Ya, itu pas tanda hijau itu, lampu hijau, nanti itu yang lurusnya dengan hajar aswad, dan kita mulai dari situ. Apabila kita tidak bisa mendekati hajar aswad karena jamaah membludak, ya sulit. Kalau kita bisa memulai tawaf itu betul-betul ada hajar aswad di samping kita, itu hampir mustahil sekarang ya. Apalagi sekarang zaman pandemi, tidak boleh dekat-dekat hajar aswad. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sejajar dengan hajar aswad? Istalamahu wa lam yuzahim alaihi. Beliau mengusapnya dan tidak berdesak-desakan. Subhanallah. Walam yataqaddam anhu ila jihatir ruknil yamani walam yarfa' yadayhi walam yaqul nawaitu bi tawafi hadzal usbu kadza wa kadza. Beliau tidak maju dari hajar aswad itu menuju arah rukun yamani. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya dan tidak pula beliau mengucapkan saya niat tawafku ini ya. Saya berniat dengan tawafku ini ya. Demikian gitu ya. Walaftatahu bitakbir, tidak pula dimulai dengan takbir. Kama yaf'aluhu man la ilma indahu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Biasa kita dengar orang tawaf itu kita mulai dengan takbir, tapi sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak perlu ada takbir karena Nabi tidak memulainya tawaf itu dengan takbir. Bal huwa minal bid'ahil munkarat. Ya, salah satu bid'ah kata beliau, ini pendapat beliau ya. Ini pendapat beliau. Mungkin ada riwayat lain yang mengatakan kita memulai awal putaran tawaf di hajar aswad itu dengan takbir. Ya, itu ikhtilaf di kalangan ulama. Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA dengan judul Pesan-pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi dan Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Buku yang lahir dari program kajian populer di UFS Official YouTube Channel. Nge-share. Pre-order sekarang. Berikut adalah tata cara pemesanan. Anda dapat melakukan pemesanan di layanan WhatsApp di nomor 08777 0637 192 dengan mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang akan diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 0631 748573. Pre-order dibuka dari tanggal 1 hingga 10 Juli 2021 dan pengiriman dilakukan pada tanggal 20 hingga 30 Juli 2021. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama program kajian, tafsir, dan fikih ibadah haji. Kali ini kita akan membacakan atau menguraikan isi daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya,
yang terkait dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam ibadah haji yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di juz yang kedua halaman 194. Jadi tentang tata cara tuntunan Rasulullah, ya. Karena Rasulullah ini haji sekali. Itu pada haji wada. Haji perpisahannya Nabi kita Muhammad SAW. Tahun 8 Hijriah, ya, beliau melakukan Fathu Makkah. Kemudian setelah itu tahun 9 Hijriah beliau mengumumkan bahwa akan melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah, ya, ketika haji wadanya Rasulullah yang pertama dan untuk terakhir kali. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara praktek hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau hanya sekali haji, ya. Maka itu sangat penting, ya. Ini praktek yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah berhaji, ini yang harus kita praktekkan dalam amaliyah kita dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah haji maupun umrah. Di kitab Zadul Ma'ad halaman 194 jilid 2 faslun fi dukhulihi Makkah, kita mulai dari bagaimana Rasulullah memasuki Makkah dan melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum itu tadi saya sampaikan pada episode sebelum ini, ya. Silahkan dilihat video sebelum ini, episode yang pertama untuk kajian ibadah haji ini, yaitu tawaf kudum itu merupakan salah satu sunnah haji dari 9 sunnah haji. Sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah, ya. Thumma nahadha sallallahu alaihi wasallam ila an nazala bi Dhi Tuwa wa hiya al-ma'rufatul an bi Abar Zahir. Jadi Nabi SAW, ya, itu berjalan dari Madinah, ya, bersama rombongan kafilah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji ini. Beliau transit tiba di satu daerah namanya Dhi Tuwa. Sekarang dikenal dengan Abar Zahir, ya, sumur-sumur Zahir. Nah, beliau bermalam di situ pada malam Ahad, hari Ahad. Jadi malam Ahadnya beliau sudah tiba di sebelum masuk kota Makkah ini, yaitu pada tanggal 4 Zulhijjah. Jadi malam tanggal 4 Zulhijjah beliau sudah sampai di Dhi Tuwa. Wa shalla biha subh, pada pagi hari tanggal 4 Zulhijjah itu tahun 10 Hijriah beliau sholat subuh. Tsumma ightasala min yaumi, beliau mandi seperti biasa, tapi bukan mandi wajib atau mandi sunnah, tapi mandi biasa. Wa nahadha ila Makkah, beliau lalu kemudian berangkat menuju Makkah. Fadakhalaha naharan, beliau masuki kota Makkah, ya, itu sampai tiba di Makkah itu pada siang harinya, tanggal 4 Zulhijjah. Min a'laha min athaniyatil ulya allati tushrifu 'alal hajur. Ya, beliau datang pada siang hari, tiba dari arah sebelah atas, ya, di wilayah Thaniyatil Ulya. Jadi karena memang kota Makkah ini kita tahu dia adalah lembah. Dia berbukit-bukit, dikelilingi oleh gunung-gunung, dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga dulu, ya, sekarang kita sudah agak sulit menyaksikannya. Sekarang banyak hotel-hotel mewah tinggi-tinggi, ya. Kita hampir tidak melihat adanya gunung-gunung, bukit-bukit, kecuali kalau kita keluar dari pelataran haram lalu pergi misalnya naik taksi atau naik kendaraan umum, itu keluar wilayah haram, ya. Nah, di situ baru kelihatan bahwa Mekah ini ternyata memang ada di tengah-tengah lembah, ya. Tapi kalau kita berada di Masjidil Haram ini, kita nggak merasa kita berada di dalam lembah karena dikelilingi oleh pencakar-pencakar langit, hotel-hotel yang sangat tinggi, ya. Nah, beliau masuk dari sudut yang paling tinggi, ya, di Thaniyatil Ula. Wa kana fil umrah yadkhulu min asfaliha. Kalau melaksanakan umrah, beliau masuk dari arah bawahnya. Wa fil haji dakhala min a'laha. Kalau haji, beliau masuk dari sebelah atasnya. Wa kharaja min asfaliha. Lalu kemudian keluar dari Makkah, ya, artinya selesai melaksanakan ibadah haji itu dari bawahnya. Thumma sara hatta dakhala al-masjid wa dzalika duha. Nah, beliau masuk ke Masjidil Haram pada waktu duha. Ya, menurut riwayat Imam At-Tabarani, annahu dakhalahu min babi Bani Abdi Manaf alladhi yusammihi an-nasu al-yawma bab Bani Syaibah. Nah, perhatikan, pintu-pintu Masjidil Haram itu ada namanya Bani Syaibah, yang sering ditulis di
depan pintunya kalau dari arah luar. Nggak tahu itu nomor berapa itu ya, Bani Syaibah, nanti bisa cek ya. Kita akan cek ya setelah ini, pintu Bani Syaibah. Nah, beliau masuk ketika datang untuk haji, sebelum tawaf qudum masuknya dari bab Bani Syaibah. Menurut Imam Ahmad, annahu kana dakhala makanan min dari Ya'la istaqbal al-bait fada'a. Ketika beliau masuk ya Masjidil Haram dari Dar Ya'la, beliau menghadap Ka'bah dan berdoa. Apa doanya Rasulullah? Catat. Jadi sampai tawaf qudum ya, di situ sebelum tawaf masuk ya Masjidil Haram, melihat Ka'bah, berdoa. Apa doa Nabi SAW? Diriwayatkan Imam At-Tabarani ya dalam Mu'jam Al-Kabir, Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Apa doa Rasulullah SAW? Kana idza nazara ila al-bait qala Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah untuk rumahmu ini ya tashrifan, kemuliaan, ta'ziman, keagungan, takriman, pemuliaan, wa mahabatan, kewibawaan. Wa ruwiya anhu annahu kana 'inda ru'yati yarfa'u yadayhi wa yukabbir wa yaqul. Diriwayatkan, ini riwayatnya Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra ya, walaupun sanadnya munqati. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, ketika Rasulullah melihat Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya, beliau bertakbir Allahu Akbar, lalu berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wazid man hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birra. Apa doa Nabi SAW melihat Ka'bah? Setelah beliau membaca bertakbir Allahu Akbar, ya Allah, Engkau adalah yang maha damai. Engkau adalah Zat yang maha memberikan kedamaian, ya, ketentraman, keselamatan darimu, ya, keselamatan itu berasal. Maka hidupkan kami, ya Tuhan kami, dengan keselamatan itu. Ya Allah, tambahkanlah untuk rumah ini, yaitu Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah, tashrifan, ya, kemuliaan, pengagungan, keagungan dan kemuliaan serta kewibawaan. Dan tambahkanlah wazid man hajjahu wa'tamarahu. Ya Allah, berikanlah tambahan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, berikan dia tambahan kemuliaan, tambahan keagungan, tambahan keberlimpahan kebaikan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW ya dalam hadis ini diriwayatkan mursal ya, tetapi Sa'id bin Ibnul Musayyib, seorang tabi'in, mendengar doa ini dibaca, dilantunkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Yaqulu sami'tu min Umar radhiyallahu anhu kalimatan ma baqiya ahadu minan nas sami'aha ghairi. Ya, aku mendengar dari Umar bin Khattab satu kalimat doa. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan kalimat doa itu kecuali aku. Artinya apa? Dekat banget ini Sa'id bin Musayyib. Saat itu bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Sama itu yaqulu idza ra'al bait. Aku dengar beliau membaca apabila melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, falamma dakhala al masjid. Ketika masuk Masjidil Haram maksudnya, amada ilal bait wa lam yarka' tahiyatul masjid. Beliau langsung menuju Ka'bah dan tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Biasanya kalau kita masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Beliau tidak lakukan itu. Fa inna tahiyatul masjidil haram at-tawaf. Karena tahiyatul masjid, ya, sholat menghormati masjid yang kita masuki, yang biasanya kita masuki itu sholat sunnah. Nah, sekarang tidak ada. Kalau Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf. Ingat ya. Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf, bukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Falamma hadzal hajar al-aswad. Nah, karena beliau kan memulai, ini sunnah Rasul, ini mulai tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, titik awalnya. Permulaan hitungan putaran pertama, itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad harus ada di sebelah kiri kita. Ya, harus sejajar dengan bahu ya sebelah kiri kita.
Insya Allah ya, sebelah kiri kita. Nanti di situ ada, di sebelah kanan kita nanti ada tandanya hijau. Ya, itu pas tanda hijau itu, lampu hijau, nanti itu yang lurusnya dengan Hajar Aswad, dan kita mulai dari situ. Apabila kita tidak bisa mendekati Hajar Aswad, karena jamaah membludak, ya sulit. Kalau kita bisa memulai tawaf itu betul-betul ada Hajar Aswad di samping kita, itu hampir mustahil sekarang ya. Apalagi sekarang zaman pandemi, tidak boleh dekat-dekat Hajar Aswad ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sejajar dengan Hajar Aswad? Istalamahu wa lam yuzahim alaihi. Beliau mengusapnya dan tidak berdesak-desakan. Subhanallah. Walam yataqaddam anhu ila jihatir ruknil yamani walam yarfa' yadayhi walam yaqul nawaitu bi tawafi hadzal usbu kadza wa kadza. Beliau tidak maju dari Hajar Aswad itu menuju arah rukun Yamani, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya, dan tidak pula beliau mengucapkan saya niat tawafku ini ya, saya berniat dengan tawafku ini ya. Oh, demikian gitu ya. Walaftatahu bit takbir, tidak pula dimulai dengan takbir. Kama yaf'aluhu man la ilma indahu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, jadi kadang-kadang tidak, ini kadang-kadang memang biasa kita dengar orang tawaf itu kita mulai dengan takbir, tapi sebenarnya kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak perlu ada takbir, karena Nabi tidak memulainya tawaf itu dengan takbir. Bal huwa minal bid'ahil munkarat. Ya, salah satu bid'ah kata beliau. Ini pendapat beliau ya. Ini pendapat beliau. Mungkin ada riwayat lain yang mengatakan kita memulai awal putaran tawaf di Hajar Aswad itu dengan takbir. Ya, itu ikhtilaf di kalangan ulama. Wala hadzal Hajar al-Aswad bi jami'i badanihi, tidak pula beliau mensejajarkan tubuhnya dengan Hajar Aswad dengan seluruh tubuhnya. Tsumman fatala anhu wa ja'alahu ala shiqqihi. Ya, kemudian beliau jadikan Hajar Aswad itu di ala syiqqihi, di bagian depannya, balistaqbalahu, tapi beliau menghadapnya, wastalamahu, dan mengusapnya, tsumma akhadha an yaminihi, ya, kemudian beliau berjalan ya ke arah sebelah kanannya, wa ja'alal baita an yasarihi, dan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Ya, ini memutar. Jadi memutar ya, memutari Ka'bah ya, dan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Artinya apa? Kita melawan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu ke kanan, nah, kita puterin sesuatu ke kanan, ikut arah jarum jam ya. Tapi kalau tawaf tidak, terbalik. Ka'bah ada sebelah kiri kita dan kita memutar ke arah sebelah kiri. Subhanallah. Ya. Kemudian teman-teman dirahmati Allah, walam yad'u indal bab bidu'a. Beliau tidak berdoa dengan satu doa khusus di pintu Ka'bah. Wala tahtal mizab. Tidak pula berdoa dengan satu doa khusus di bawah tiang pancuran air, pancuran talang air yang ada di atas Ka'bah itu. Nah, itu kan ada, dia bentuknya agak berwarna keemasan. Memang mungkin itu dibuat dengan lapisan logam emas, ya. Itu disebut biasa talang emas. Nah, itu talang emas itu namanya mizab, untuk mengalirkan air. Ya, kalau hujan, ya mengalirkan air ke bawah itu dari atas Ka'bah. Tidak ada doa khusus di sana, di bawah mizab itu. Wala inda zahril Ka'bati wa arkaniha. Tidak ada pula doa khusus ketika berada di dalam Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah, di dalam. Kalau Anda masuk Ka'bah, ya Rabb, mudah-mudahan kita diizinkan satu saat ya. Saya itu pengen sekali masuk ke dalam Ka'bah, tapi yang bisa itu kan tidak sembarang orang, barangkali presiden, perdana menteri, atau ya begitulah. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah itu ya, siapa tahu jadi presiden dan menteri ya, wallahu alam kan, masa depan orang, kita bisa masuk ke dalam Ka'bah atau jadi tamu khusus raja. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang penting teman-teman, saya doakan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya, bisa menunaikan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, insya Allah. Kemudian teman-teman dirahmati Allah, tidak pula berdoa khusus di bagian rukun-rukun Ka'bah. Di tiap pojok itu namanya rukun. Ada Hajar Aswad satu rukun, kemudian ada rukun Ismail ya, Hijr Ismail.
Kemudian ada rukun Syami, ada rukun Yamani. Ya, rukun Yamani itu pojok sebelum Hajar Aswad, itu rukun Yamani. Baik. Walau waqta lit-tawafi dzikran muayyanan, ya. Tidak ada beliau menentukan tawaf itu satu zikir khusus tertentu. La bi fi'lihi wa la bi ta'limi, tidak pula dengan perbuatan beliau dan atau ya pemberitahuan beliau langsung, pengajarannya langsung. Bal hufiza anhu bainar ruknain. Nah, satu-satunya doa yang dihafal, yang bersumber dari Nabi SAW, ya, ketika beliau tawaf lari kecil antara dua rukun. Apa itu? Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, itu ada doanya memang dari Rasul. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ورمل في طواف هذا الثلاثة الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه وطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. Ya, lalu kemudian beliau berlari. Ya, ramala fi tawafi hadha thalathat al-ashwat al-awwal. Ya, beliau agak cepat. Ya, berjalan jalan cepat ya di 3 putaran yang pertama. Ya, dan mempercepat langkahnya serta yuqaribu baina khutahu, dan tapak-tapaknya itu berdekatan. Jadi kaki beliau itu gitu ya. Wa taba'a biridaihi, kemudian beliau menyingkap selendang pakaian ihramnya. Faja'ala tarafaihi ala ahadi katifaihi, ya, menjadikan 2 ujungnya itu di salah satu bahunya. Wa abda katifahul ukhra wa mankibahu, dan memperlihatkan ya bahunya yang lain. Katif ya bahu, lengan dan bahunya. Ya, wa kullama hadzal hajar al-aswad asyara ilaihi aw istalamahu bimihjanihi wa qabbala al-mihjan. Ya, setiap beliau sejajar dengan batu Hajar Aswad, beliau menunjuk ke arah Hajar Aswad itu, au istalamahu, atau beliau menyalaminya, mengusapnya, bimihjanihi, ya. Ya, itu yaitu mihjan itu apa? Mihjan itu adalah asa muhannayatir ras, yaitu sejenis tongkat untuk ya menjadi tempat sandaran kepala. Thabata anhu annahu istalama ar-rukn al-yamani, beliau juga ya bersumber dari beliau bahwasanya Nabi SAW mengusap rukun Yamani. Walam yathbut anhu annahu qabbalah, dan tidak ada sumbernya bahwa beliau mencium rukun Yamani, tidak ada. Wala qabbala yadahu 'inda istilamihi, tidak pula mencium tangannya ketika mengusap rukun Yamani itu. Ya, teman-teman dirahmati Allah, ada riwayat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mencium rukun Yamani, wa yadau khaddahu alaihi, dan meletakkan pipinya di atas rukun Yamani itu. Tetapi sayang, di dalam riwayatnya Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, qala al-Imam Ahmad salihul hadits wa dha'afahu ghairuhu. Tapi sayang, di dalam riwayatnya itu ada seorang bernama Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, yang menurut Imam Ahmad bin Hambal dia adalah salihul hadis. Hadisnya yang dia bawa itu lemah. Wa dha'afahu ghairuhu, dan didhaifkan oleh selain Imam Ahmad. Ya. Lakin al-murad bil-rukn al-yamani ha huna al-hajar al-aswad fa innahu yusamma ar-rukn al-yaman wa yuqallu ma ar-rukn al-akhar al-yamaniyan. Atau bisa jadi yang dimaksudkan di situ adalah rukun Yamani, ya, di dalam hadis itu maksudnya, kalaupun sahih. Sebab rukun Yamani juga nama untuk Hajar Aswad. Kenapa? Bainar ruknain. Jadi 2 rukun itu termasuk rukun Hajar Aswad, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, dan ada Hajar Aswad, ya.
Itulah pojoknya Ka'bah, ada 4 kan, namanya segi 4. Nah, pojok pertama Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, berikutnya kalau ada riwayat hadis nih dengan sanad yang jayyid, ya. Nah, ini ditetapkan ada bersumber dari Rasulullah SAW, menurut riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya pakar hadis banyak melihatkan ini, annahu qabbalal hajar al-aswad. Khusus untuk hajar aswad, beliau menciumnya. Wah, zaman sekarang susah kali mencium hajar aswad ini. Oh, berat, susah ya. Thabata anhu annahu istalamahu biyadihi. Ada yang menyatakan juga beliau hanya sekedar mengusap tangannya saja ke hajar aswad. Fa wada'a yadahu alaihi thumma qabbalaha. Setelah beliau meletakkan, mengusap tangannya di atas hajar aswad, lalu kemudian beliau menciumnya. Thabata anhu annahu istalama bihjan. Fa hadhihi thalathu sifat. Wa ruwiya anhu aidan annahu wada'a syafatayhi alaihi tawilan yabki. Ya, beliau ada diriwayatkan juga bahwasanya beliau meletakkan dua bibirnya ke atas hajar aswad, ditempelkan bibirnya. Ya, tawilan, agak lama. Yabki, sambil menangis, subhanallah. Karena idza istalama ar-rukn al-yamani, dalam riwayat Imam At-Tabarani, ya, kalau beliau mengusap rukun Yamani, qala bismillah wallahu akbar. Ya, itu doanya Nabi ketika menyentuh atau mengusap rukun Yamani. Wa kana kullama ata 'ala al-hajar al-aswad qala Allahu akbar. Ya. Setiap beliau datang ya lewat hajar aswad, beliau mengatakan Allahu akbar ketika tawaf. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi hadi ba'da firaghi min at-tawaf. Apa setelah beliau lakukan setelah tawaf kudum? Ja'a ila khalfil maqam. Beliau langsung ke arah kemana? Ke arah belakang maqam Ibrahim. Sesuai dengan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya. Dan ya, jadikanlah dari maqam Ibrahim itu tempat sholat buat kamu. Maka Nabi sholat 2 rakaat. Wal maqamu bainahu wa bainal bait. Ya, jadi maqam Ibrahim ini orang kita sholat ya, katakan ini contohnya mana ya? Contohnya ini. Katakan contohnya ini. Nah, ini kita sholat ya. Nah, ini maqam Ibrahim, ini Ka'bah. Begitu ya. Jadi maqam Ibrahim itu berada di tengah antara kita orang yang sholat dan Ka'bah. Begitu, teman-teman. Ya, itu sunnahnya demikian. Jangan kita sholat di sunnah di maqam Ibrahim itu kita membelakangi maqam Ibrahim. Ya, langsung berhadapan ke Ka'bah. Enggak. Ya, berarti kita menghadapnya ke makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim itu menjadi perantara atau di tengah antara kita yang sholat dengan Ka'bah. Ya. Kemudian qara'a fihi ma ba'da al-Fatihah bi suratay al-Ikhlas wa qira'atul ayat al-madhkura bayanun minhu li tafsiril Qur'an wa muradullah minhu bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika sholat 2 rakaat membaca apa? Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca suratayil Ikhlas. Ya. Maksudnya apa? 2 surat Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Nah, jadi baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya dalam kitab Manasik ya di hadis nomor berapa itu? Ya, hadis nomor 2963 dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Falamma faragha min selesai salat ya, sunnah di maqam Ibrahim, akbar ila Hajar Aswad fastalamahu. Beliau menghadap ke Hajar Aswad dan mengusapnya lagi, thumma kharaja ila Safa. Kemudian beliau keluar menuju Safa Marwa ya.
dari bab yang berhadapan dengannya. Falamma qaruba minhu, ketika mendekati Bukit Safa, beliau membaca, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda bima bada Allahu bih. Nah ini, jadi beliau membaca ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 159, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian beliau mengatakan, abda bima bada Allahu bih, aku mulai dari apa yang Allah mulaikan. Yaitu ini bersumber dari riwayat Imam Muslim, ucapan itu, ya abda bima bada Allahu bih. Kemudian fi riwayat an-nas ibda'u, ini perintah, mulailah kalian. Tumaraqa alaihi hatta ra'al baita. Kemudian beliau naik, ya, naik sampai melihat Ka'bah. Nah, jadi awal dari titik dari bawah Bukit Safa ini beliau baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda bima bada Allahu bih, sampai di atas bukitnya melihat ke Ka'bah, ya. Fastaqbalal qiblah, menghadap kiblat. Fawahhadallahu wa kabbarahu, beliau mengesahkan Allah dan bertakbir. Wa qala, apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, beliau berdoa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, saja, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah, hanya engkau ya Allah, tidak Tuhan selainmu, yang menyelenggarakan atau memenuhi janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan golongan-golongan yang hendak menghancurkan Islam. Ya, thumma da'a baina dzalika wa qala mithla hadza thalatha marat. 3 kali beliau ucapkan doa ini, ya, setiap kali beliau naik ke Bukit Safa dan Marwah, ya. Tapi yang khusus berdoa di Bukit Safa itu, setiap kali balik itu hanya di Bukit Safa, ya. Dan itu sebanyak 3 kali dibaca doa tersebut. Ya, thumma nazala ila al-Marwah yamshi falamman sabbat qadama fi batn al-wadi hatta idza jawaza al-wadi wa as'ada masha. Hadha alladhi sahha anhu. Ya, teman-teman dirahmati Allah, apa sabda Nabi SAW? Ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yaqulu tafa an-nabi SAW, Nabi tawaf fi hajjatil wada'i ala rahilati bil bait. Beliau tawaf pada saat haji wada, ya, di atas untanya mengelilingi Ka'bah. Wa bainas Safa wal Marwata, dan beliau tawaf di antara Safa dan Marwah, liyarahun nas, supaya bisa disaksikan oleh manusia, wal yusrifa, dan agar beliau itu memantau, ya, mengawasi, wal yas'aluhu, ya, dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, fa inna nasa qad ghashawhu. Kenapa? Karena banyak manusia telah menutupi tubuh Rasulullah, saking padatnya tidak kelihatan. Rawi Muslim an Abi Zubair an Jabir, lam yatuf Rasulullah SAW wala ashabuhu baina as-Safa wal Marwata illa tawafan wahidan tawafahul awal. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini, ya, karena hukum tentang ibadah haji ini sudah sangat gamblang, ya, mulai dari masuk tawaf qudum sampai kemudian beliau sa'i Safa dan Marwah, ya. Nah, kemudian tawaf qudumnya itu, nah, ini perbedaan antara ulama tentang apakah berjalan kaki atau dia menaiki unta. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak penting, ya. Ya, sebab yang penting adalah kita melaksanakan urutannya, ya, soal naik unta atau enggak. Nah, zaman Rasulullah mungkin masih bisa, ya, tawaf dengan unta, naik unta. Ya, kalau sekarang tidak bisa masukkan unta ke dalam Masjidil Haram, ya, keliling tawaf di Ka'bah. Ada juga mungkin ditandu atau didorong pakai kursi roda, ya, bagi yang sakit, yang uzur, yang nggak bisa jalan, yang pokoknya letih atau memang ada penyakit, ada sakit di terutama di daerah kaki, ya. Nah, itu jangan dipaksakan. Kita bisa ambil rukhsah
pakai kursi roda didorong oleh orang, atau pakai tandu kita duduk, wah luar biasa ya. Seperti itu teman-teman dirahmati Allah. Jadi agama itu mudah, jangan dipaksakan kalau sakit ya. Fataf ala rahilatin. Nah, kalau Nabi SAW tawaf itu di atas kendaraannya. Kullama ta'ala rukni istalabu mihjanin. Falamma faragha min tawafihi anakha fasalla rak'ataini. Setiap datang kepada salah satu rukun Ka'bah, beliau mengusapnya dengan apa? Tongkat. Falamma faragha min tawafi anakha fasalla rak'ataini. Setelah salat selesai tawafnya, beliau beristirahat dan salat 2 rakaat ya. Al-Fahmu Institute mempersembahkan sebuah karya dari Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku Tafsir Sesat, 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia. Buku dari pemikir muda muslim cemerlang yang mengajak kita menyoroti dan memikirkan banyak hal, terutama tentang aliran pemikiran dan keagamaan yang menyimpang. Dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal, buku yang memberikan bekal positif bagi mahasiswa maupun dosen bidang studi Al-Quran dalam bersikap kritis di era yang dihegemoni oleh paham relativisme dan dekonstruksionisme. Buku Tafsir Sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal dapat dipesan sekarang. Harga promo dengan diskon 20%. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan, ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sa'i antara Safa dan Marwah itu dilakukan 7 kali berulang-ulang. Jadi 7 kali putar ya. Dan satu Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2. Terusnya sampai 7. Ya. Subhanallah. Nah, kemudian beliau di situ ya setelah tawaf dan sa'i ya bagaimana? Ya, setelah tawaf dan sa'i beliau ini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu segera bersiap-siap ya sampai hari tarwiyah. Ya, beliau bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dari hari tanggal 8 Zulhijjah di hari tarwiyah. Ya. Wa maudhi'u khutbati lam yakun minal mauqif. Ya, ketika berada di hari tarwiyah di Mina, ya, tempat khutbahnya itu bukanlah di mauqif, tempat berkumpulnya orang di mana? Di Arafah ya. Fa innahu khataba bi Uranah. Karena Nabi SAW khutbahnya di Uranah, ya, satu nama di kampung perkampungan pemukiman Makkah. Walaysat minal mauqif. Ya. Dan itu tidak termasuk tempat wukuf. Wa huwa nazala bi Namirah. Turun di Namirah, di Masjid Namirah. Wa khataba bi Uranah. Wa waqafa bi Arafah, khatibnya di Uranah. Kemudian mengganti tempat sholatnya, ya, pengganti tempat dan beliau wukufnya di mana? Di Arafah. Ya, wa khataba khutbatan wahidah, khutbahnya sekali saja ketika di Arafah itu. Ketika wukuf Arafah khutbah sekali, lam takun khutbah ini bukan dua khutbah. Jalasa bainahuma, ya, tidak seperti sholat Jumat ada 2 khutbah, ada duduk di antara 2 khutbah. Ya, kul falamma atammaha amara Bilalan fa'adzana. Ketika beliau selesaikan ya khutbahnya itu, beliau perintahkan Sayyidina Bilal untuk azan. Tsumma aqamas salata, dan iqamat untuk menandakan bangkit untuk salat. Fa shalla az-zuhra rak'ataini asarra fi ma bil qiraah. Beliau salat zuhur 2 rakaat ya di
disingkat ya dari 4 rakaat menjadi cukup 2 rakaat saja. Nah, ini ya dikosor ya 2 rakaat. Dan juga sekaligus jamak, jadi jamak kosor. Ya, pada hari tersebut, hari wukuf di Arafah, beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar itu di jamak kosor. Ya, beliau membaca qiraah surat Fatihah dan surat lainnya itu dibaca sir, ya, dibaca lembut, ya, tidak keras. Kemudian wakana yaumal jum'ati, ya ini, ya, karena wukuf pada saat Nabi SAW haji wada itu bertepatan dengan hari Jumat. Fadalla an anal musafir la yusalli jum'atan, orang musafir ya tidak sholat Jumat. Ya. Thumma aqama fa shallal asra rak'ataini. Ya, kemudian beliau iqamat dan melaksanakan salat asar 2 rakaat. Wa ma'ahu ahlu Makkah, dan bersama Nabi melakukan itu adalah penduduk Makkah. Wa sallau bi salatihi qasran wa jama'an bila raib. Dan mereka semua salat dengan salatnya Rasulullah SAW qasar dan jamak, di jamak qasar. Thumma qama thumma ya'muruhum bil itmam, kemudian beliau perintahkan mereka untuk menyempurnakan haji dan umrahnya. Ya. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Setelah khutbah ya di Arafah, falamma faragha min salatihi rakiba hatta atal mawqif fawaqafa fi dhil jabal inda as-sakharat fastaqbala al-qibla fa'aja ala habl al-mushati bayna yadayhi wa kana ala ba'iri fa akhadha fi ad-du'a daru al-dalil ghulub asy-syams. Beliau langsung ya pada saat karantina wukuf di Arafah itu beliau banyak doa dan tadarru, memohon perhatian pertolongan Allah, wal ibtihal, dan mengharap-harap, menangis-nangis ya mendapatkan ampunan Allah sampai terbenamnya matahari. Wa amara an-nas ay yarfa'u an batni uranah wa akhbara an Arafah la takhtassu mawqifi dzalik wa qala waqaftuha huna wa Arafatu kulluha mawqif. Ya. Dan Nabi SAW perintahkan untuk apa? Berangkat ke Batn Uranah. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Arafah itu tidak khusus, ya, bukan satu tempat yang khusus yang ditempati oleh Rasulullah untuk wukuf pada saat itu. Waqaftuha huna, aku menyatakan aku berwukuf di sini pernah. Wa Arafah kulluha mauqif. Arafah seluruhnya area itu adalah tempat wukuf, ya. Beliau SAW ketika di Arafah itu banyak berdoa dan mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya ke dadanya. Jadi begini, mengangkat dua tangan ke dada. Jadi begini, ya, begini ya, bukan begini. Nah, ini khusus di hari Arafah begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti orang miskin digambarkan. Ya, orang miskin yang betul-betul meminta kepada Allah, kastit'amil miskin. Seperti orang miskin minta makan, ya tolong Tuhan, saya nggak bisa makan. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, doanya Nabi ketika di Arafah itu mengangkat dua tangannya itu sampai ke dada. Ya, subhanallah. Menunjukkan apa? Kemiskinan, ketidakmampuan, ketawaduan, kerendah hatian. Ya, apa doanya? Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doanya hari Arafah itu. Apa doanya? Dzakara min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fil mauqifi. Ya, Nabi SAW berdoa di wukuf Arafah itu, Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma lakas salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi. Wallah walaka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasil sadr wa syatatil amr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaji'u bihi rih ma taji'u bihi rih. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Wa ma dzakara min du'a'i hunaka Allahumma la tasma' kalami wa tara makani. Allahumma tasma' kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa 'alayka syai'un
من أمري أنا البائس الفقير المستغيث والمستجير والوجل المشفق مقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتليك ابتلاء المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وأفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. Ini ya doanya Nabi SAW lumayan panjang ya di ketika wukuf di Arafah ya. Baik, nanti dicatatlah ya pelan-pelan. Dengerin doanya. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasatis sadr wa syatatil amr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma lam yaji bihi rih. Allahumma la tasma' kalami. Allahumma tasma' kalami. Ya, wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati. La yakhfa 'alayka syai'un min amri ana al-ba'is al-faqir. المستغيث والمستجير والرجل المشتاق المقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهي إليك التهاب المذنب الذليل وأعوذ بك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. Teman-teman dimakan Allah Subhanahu wa taala, itu doa Nabi SAW ya, luar biasa. Dan hadis dari Imam Ahmad ya, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya sampai kakeknya, kana aktsaru doa yaumi Arafah. Ya, aktsaru du'ain Nabi, kebanyakan paling banyak Nabi SAW berdoa itu di hari Arafah. Lah apa doanya? La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi dapat Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dari hadis bin Abi Talib, aktsaru du'ai wa du'aul anbiya min qabli bi Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nura, fi sadri nura, fi sam'i nura, fi basri nura. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam a'udzu bika min waswasatil qadr wa syatatil amr wa fitnatil qabr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yarju fil layli wa syarri ma yarju fil nahar wa syarri ma tahubbu bihi riyah wa syarri bawa'iqid dahr birahmatika ya arhamar rahimin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada saat khutbah wada itu, wukuf di Arafah, turunlah ayat firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Subhanallah. Ya, ini doa para nabi dan rasul. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika wukuf di Arafah. Dan pada saat itulah turun firman Allah, ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Kemudian dalam kisah riwayat Haji Wada itu ketika Nabi ya sedang wukuf di Arafah, ya, ada satu orang tumbang. Orang Islam tumbang dari kendaraannya, dari untanya. Padahal dia sedang muhrim, lalu kemudian mati. Maka Rasulullah perintahkan untuk apa? La yukaffanu. Ya, an yukaffana fi thawbi. Dia dikafani dengan bajunya yang dia pakai itu aja. 2 helai baju. Putih semuanya. Wala yumassu bitibin, dan tidak boleh diujari ya dengan, atau tidak ditempelkan atau dipercikkan minyak wangi. Ya, tidak boleh. Wa ayyughassala bima'in wa sidrin, dan hendaklah dimandikan dengan air dan sidir. Ya, air dan sidir. Nama satu tumbuh-tumbuhan ya yang hidup di Arab Saudi atau di ya gurun Arab pada umumnya itu ada daun sidir. Ya, kemudian wala yughatta ra'suh, kepalanya tidak boleh ditutup.
terutama laki-laki nggak boleh pakai pet, nggak boleh pakai jalabia, nggak pakai sorban, nggak boleh apa. Kalau payung masih boleh karena nggak nempel. Pokoknya yang nempel kepala tidak boleh ada ya penutupnya, tidak boleh penutupnya. Ya, wala wajhuh, wajahnya pun nggak boleh ditutup. Wa akhbarana Allah yab'atsu yaumal qiyamati yulabbi, dan Allah mengabarkan bagi hamba yang seperti itu wafat dalam keadaan ya beliau ingin sedang wukuf di Arafah, ya, itu Allah akan bangkitkan pada hari kiamat nanti dia sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi itu pahala bagi orang yang ya izin Allah itu meninggal pada saat dia sedang ihram, ya, dibangkitkan, dan nanti dia ketika bangkit dari kuburnya dia bertalbiyah seolah-olah dia tidak mati, dia sedang istirahat. Ya, dia akan meneruskan talbiyahnya. Subhanallah. Ya, maka ya kain kafannya ya 2 helai itu. Tidak pakai minyak wangi, tidak dan tetap dimandikan dengan air dan dengan biji darah, bisidir, ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, tidak pula kepalanya ditutup, wajahnya ditutup, enggak boleh. Ya, orang mati ketika sedang haji enggak boleh wajah dan kepalanya ditutup karena dia sedang ihram. Nah, ya. Sama seperti dia masih hidup. Ya. Enggak boleh wajahnya ditutup atau kepalanya ditutup pakai topi atau serban dan sebagainya, ya. Dia tetap terbuka. Dia akan bangkit nanti dalam keadaan dia seperti seolah-olah sedang masih ihram, dan dia akan mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu, ya. Kemudian beliau bangkit, ya, keluar dari Arafah pada waktu setelah maghrib, ya, arah rukun Yamani. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya dan tidak pula beliau. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua ini. Ya, setelah selesai tawaf ifadah kembali ke Mina, malamnya nginap, mabit di Mina malam 11 Zulhijjah. Sampai malam ke-13, ya, Mas. Ya, sambil mengucapkan yaqulu ma kulli khusatin Allahu akbar. Ya. Demikian. Allah alam bisawab. Nah, selesai melempar jumrah, ya, pulang, tidak berhenti di sana, ya, dan kemudian melaksanakan. Di sini disebutkan ya berdoa, doa setelah setelah jumrah itu, ya, doanya bebas apa saja, minta kebaikan, minta rezeki, minta ibadah, minta pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, nah inilah disebutkan di sini, ya, doa-doanya, khutbahnya. Nabi sempat berkhutbah di mana? Ya, di tengah-tengah hari tasyrik. Ya, ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ya. Nah, kemudian doa-doanya di sofa, ya, mabit di Mina, kemudian ayyamut tasyrik itu juga kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak mohon ampun pada Allah, ya. Fokuskan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahma Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga. Dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah. Kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya, keliling. Nanti di atas kita tambah 1 lantai lagi. Baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, tolong ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahma Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, barakatuh thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah markas kita nanti, asramanya, ada kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman baru. Bang Fadli, gimana? Siap support ini? Kita dukung bersama Al-Fahma Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya, Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.